Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nur Almesyarah, NIM B300210043 dari Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kelas Pancasila A. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Korupsi Dana Bansos COVID-19 di Indonesia. Indonesia mengalami bencana yaitu virus corona 19, di mana virus tersebut menyebabkan lockdown selama 2 tahun terakhir, hingga saat ini. Bahkan banyak korban yang terjadi virus corona. Tidak hanya itu, virus corona menyebabkan kematian. Gejala yang dialami saat terjangkit virus ini yaitu demam, sesak nafas, tulang linu, flu, dan hingga hilangnya bau penciuman dan rasa. COVID-19 menyebabkan setidaknya 144.000 meninggal dunia dari 4,27 juta. Virus corona. Penyakit virus corona 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis virus corona. Penyakit ini menyebabkan Indonesia mengalami pandemi di tahun 2019 hingga 2022. Dari hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan bantuan sosial berupa 1. Uang tunai, berupa uang yang transfer ke rekening masyarakat. 2. Diskon PLN, pengurangan listrik yaitu hingga 50%. Yang ketiga, sembako, bantuan berupa beras untuk masyarakat. Lalu, bagaimana dana bansos tersebut? Dana bansos COVID-19 dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 karena dampak COVID-19 menyebabkan Indonesia di lockdown. Namun, bantuan tersebut belum merata ke masyarakat karena adanya korupsi dana bansos 19. Dana bansos yang seharusnya diterima masyarakat yang berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yaitu senilai 104,4 triliun, namun dikorupsi hingga 14,5 miliar. Dan selanjutnya untuk berupa paket sembako senilai 5,9 triliun pada pelaksanaan periode awal senilai 12 miliar, lalu hanya dibagikan 8,2 miliar saja. Dan untuk pengorupsi tersebut hanya divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta. Lalu, dari kasus ini, apakah ada kaitannya dengan nilai Pancasila? Baik, dari kasus tersebut menyebabkan bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, ke-2, dan ke-5. Untuk Pancasila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menyangkut nilai ketuhanan di mana para korupsi dana bansos COVID-19 bertentangan dengan ajaran Tuhan, bahkan mereka saja menentang apa yang diajarkan Tuhan. Mereka memakan uang rakyat, tidak takut akan hukuman dari Tuhan, dan bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Mereka sendiri tidak takut adanya dosa yang mereka tanggung nantinya, dan juga mereka sendiri tidak tahu apa yang diajarkan Tuhan, bahkan mereka berlaku seenaknya sendiri, tidak menjalani sesuai dengan ajaran yang diajarkan Tuhan. Sungguh miris, bukan? Selanjutnya, untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dari kasus tersebut, untuk pemvonisan hukum dari kasus korupsi dana bansos 19 belum maksimal, dan apa yang mereka lakukan? Uang yang mereka korupsi membuat Indonesia kelaparan. Bahkan ada yang mati tidak punya uang karena di lockdownnya Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022 ini. Hal tersebut menyebabkan adanya rasa kemanusiaan terhadap masyarakat Indonesia. Kalau para pengkorupsi dana bansos COVID-19 mempunyai rasa kemanusiaan terhadap masyarakat Indonesia, seharusnya mereka tidak mengkorupsi apa yang menjadi hak rakyat. Dan hal tersebut juga menyebabkan rasa ketidakadilan untuk masyarakat Indonesia. Lalu untuk sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari korupsi dana bansos 19 menyebabkan tidak meratanya pembagian dana untuk masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan untuk masyarakat Indonesia. Seharusnya dana tersebut terbagi merata untuk masyarakat Indonesia. Namun dari korupsi dana tersebut menyebabkan
Tidak meratanya pembagian menyebabkan rasa kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia. Saya Reni Nur Almesyara, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.